Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya tuh mengalami mimpi yang cukup aneh kemarin lalu itu Baraya, dan mimpi itu benar-benar bikin saya kesal sampai bahkan setelah saya menjalani hari-hari berjaga, itu tetap bikin kesel kalau saya nginget mimpi itu. Jadi mimpinya kayak gimana? Ya kurang lebihnya begini Baraya. Satu waktu saya diundang oleh sebuah ormas keislaman terbesar di Jerman, di Nuremberg, untuk menjadi seorang moderator di sana, moderator dalam sebuah seminar yang membincangkan masalah-masalah keislaman kekinian gitu ya. Nah, tapi sudah saya sampai di sana dan saya bersiap-siap, tiba-tiba panitia menghubungi saya. "Pak, maaf ya, Bapak nggak jadi." Loh, kenapa nggak jadi? Saya kan sudah datang capek-capek jauh-jauh datang ke sini, sudah meluangkan banyak waktu ke sini. Kenapa dibatalkan? "Iya, maaf karena ada banyak penolakan dari pihak-pihak kelompok di sini, di ormas ini. Khususnya karena Bapak itu sering mengkritik ormas." Oh, ya, kenapa sih nggak mau, kenapa anti kritik banget gitu, saya pikir. Ya alasannya sih alasan klise, tapi oke lah saya pikir tuh, ya kesel tapi oke lah. Tapi yang lebih mengherankannya lagi itu adalah bahwa, Pak, sebenarnya alasan lainnya itu adalah karena panitia berkehendak agar moderatornya itu adalah perempuan yang cantik. Saya kaget langsung di sini tuh. Kan ini tuh seminar, dan seminarnya itu seminar ormas keagamaan Islam, dan yang menghadirinya, yang jadi pembicaranya itu kan justru adalah para kiai, para ulama, para habib, ya orang-orang para dai yang semacam itu. Kenapa milih moderator yang cantik? Iya Pak, soalnya di kami itu kan kalau ngedengerin seminar itu kan pasti sepet gitu, ngantuk gitu, lemes gitu, males sama kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi harus ada ya pemanis-pemanis gitulah ya Pak. Jadi di layar itu kelihatan enak, di panggung itu kelihatan enak. Saya itu kesel banget pada waktu itu Mbak Raya. Jadi saya mengkritik ormas itu ya diantaranya adalah karena tindakan-tindakan yang amoral, tindakan-tindakan yang kurang baik dan sebagainya, dan ini di sini justru malah dibuktikan bahwa saya digantikan oleh pihak lain tapi harus yang cantik biar tidak sepet matanya karena seminar itu membosankan dan bikin tidur. Dan memang benar, si ormas yang dimaksud itu, yang di Nuremberg Jerman itu, itu memang gitu. Jadi kalau menyangkut masalah keislaman, menyangkut masalah keilmuan, menyangkut masalah seminar yang mencerahkan dan sebagainya, mereka itu ngantuk, mereka itu tidak peduli, mereka itu tidur. Tapi bagian ngurusin tambang, ngurusin jabatan, rebutan kekayaan, itu mereka expose secara terbuka. Bahkan mereka itu rela sampai gontok-gontokan di dalam organisasinya, sampai organisasinya pecah, ketuanya ribut satu sama lain, itu demi apa? Demi ngurusin tambang, rebutin tambang gitu. Sekali lagi ya, soal bagian-bagian yang mencerahkan, bagian keilmuan dan sebagainya, mereka ngaku sepet, mereka ngaku tidak berminat dalam hal itu, tapi bagian duit, bagian cewek itu ya ampun. Makanya termasuk kemarin itu kan ada kejadian di Belanda, Baraya tahu ya, di Belanda itu kan ada sebuah dam besar, namanya Oostersendam kalau nggak salah. Nah, dam itu tuh kan kemarin kita tahu ya bocor, jebol gitu ya, dan itu menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia, kemudian banyak orang yang mengungsi, kemudian infrastruktur di sana juga rusak parah, sampai kerugiannya itu luar biasa lah. Dan itu menjadi sebuah bencana yang dipublikasikan dan diketahui sama banyak orang, sampai influencer datang ke sana, pejabat-pejabat juga datang ke sana gitu ya. Bahkan di Belanda itu pangerannya atau siapanya itu juga ikut datang meninjau korban dan lain sebagainya. Nah, tapi ormas ini yang paling besar di Jerman ini warganya, warga ormasnya juga pengen ngebantu. Kan Jerman sama Belanda tuh tetanggaan gitu, dan mereka tuh punya hubungan kebudayaan yang mirip gitu. Pada datang ke sana, tapi pimpinan-pimpinannya ogah, gak mau ngapa-ngapain. Karena apa? Karena sibuk ngurusin perdebatan tambang sampai mereka pecah belah dan akhirnya mereka tuh kubu-kubuan dalam situasi yang ekstrim gitu. Gitu. Jadi ya masalah yang kemanusiaan, masalah yang agama beneran mereka tidak peduli. Jadi agama tuh hanya dijadikan tameng aja, aslinya di sana tuh bobrok banget. Bahkan ini ini di Nuremberg Jerman itu kan, ormas itu tuh kan ada salah satu petinggi dari ormas itu tuh yang menjadi menteri di Belanda. Nah, walaupun jadi menteri di Belanda, tapi dia itu menteri apa gitu ya, pokoknya mah yang berhubungan dengan rakyat gitu. Si menteri itu tuh datang paling terlambat ke lokasi kejadian. Alasannya apa? Alasannya ternyata mind blowing, bukan hanya ngurusin tambang, tapi karena dia itu
ketahuan atau terduga korupsi 33 miliar kalau dirupiahkan ya, 33 miliar, kemudian uang itu bagaimana caranya supaya cepat habis dan sebagian bisa dipertanggungjawabkan adalah dia seks party. Dan dia itu udah dikenal di kelompoknya itu tukang seks party. Bahwa cewek nah, karena dia seks party, kemudian ketahuan sama ya lawannya kan lagi pecah gitu ya, si si ormasnya itu lagi pecah gitu. Nah, ketahuan sama lawannya, kemudian si lawannya itu ngomong, "Saya minta 2 miliar untuk tutup mulut." Begitu. Nah, jadi dia datang terlambat itu karena ngurusin, aduh ini ternyata banyak masalah di organisasi, banyak masalah, pribadinya juga diserang dan sebagainya. Ya tapi itu mah cuman gosip, saya kan nggak bisa mengakses informasi yang sebenarnya di sana. Karena saya dapatnya jadi cuman dari panitia aja ngobrol. Karena saya tuh ya walaupun katanya itu ditolak sama banyak pihak di ormas itu, saya tuh dekat sama pimpinan-pimpinan tertingginya dan mereka tuh minta agar memang ormas di Nuremberg ini tuh harus ada kritik dari luar agar mereka itu berbenah gitu. Karena kan kalau kita mencintai organisasi, kita mencintai manusia, kita mencintai kelompok, kita mencintai golongan kita, kita tuh harus melakukan introspeksi dan melakukan kritik internal maupun eksternal kepada mereka agar mereka tuh kembali ke jalan yang benar dan selalu ada di track yang lurus kan begitu. Nah, tapi ya jadi aduh ini ada bencana yang luar biasa, kematian melibatkan banyak orang, dia yang menjadi menteri malah terlambat datang gara-gara masalah-masalah pribadi yang berhubungan dengan skandal. Tapi kenapa bisa seperti itu sih? Kan Baraya saya yakin Baraya yang nonton aja jengkel gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya alasan sederhananya tuh gini Baraya, karena, ormas di Jerman itu tuh ngajarin kepada semuanya, mereka tuh bikin lembaga pendidikan, bikin sistem pendidikan, bikin, yang semacam itu. Nah, bikin tapi sistem pendidikannya itu bukan mencerdaskan, tapi membodohkan. Jadi pelajarannya itu orang tidak boleh kritis, tapi hanya harus menghafal pengalaman, pengetahuan, perkataan orang lain, menghafal gitu ya. Kemudian bertanya itu sesuatu yang agak janggal di sana, apalagi mengkritik gitu. Jadi harus ngikutin semua kata-kata yang ada di atasnya. Jadi walaupun yang di atasnya itu kacau luar biasa, tidak bermoral dan sebagainya, tapi semua murid-muridnya itu akan patuh. Dan ketika kita kritik itu hujatan, caci maki dan boykot itu pasti akan dilakukan. Diboykot, kitanya tuh bakal diboykot Bara ya. Jadi ini besar sekali dan kenapa bisa seperti itu? Ya karena si ormas ini tuh melibatkan uang yang sangat besar, melibatkan jaringan kekuasaan yang sangat kuat dan jaringan kekuasaan yang sangat kuat itu sangat ketergantungan sama ormas ini gitu. Jadi, kenapa si orang-orang di bawahnya itu dibuat tetap tidak kritis, dibuat tidak skeptis, karena satu, ini adalah untuk, kepentingan pemilu. Jadi pemilu itu mereka tuh bisa diarahkan karena mereka kan biasanya saya tidak tahu pilihan mana yang benar tapi ngikut aja pada orang patron kita gitu ya. Nah, jadi memang desainnya dibuat seperti itu biar bisa dijual dalam pemilu, dijual dalam pilkada, kemudian dikadalin yang seperti itu. Kemudian digunakan untuk melayani organisasi itu atau melayani lembaga itu gitu ya. Atau melayani orang-orangnya. Nanti di ini diiming-imingi surga. Nanti kalau kamu melayani dengan baik, nanti kamu dapat berkah. Hidup kamu nanti akan selamat di dunia dan akhirat gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya itu adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah. Jadi kalau pemerintah punya lahan tambang gitu ya, kemudian lahan kedelai, lahan toge dan sebagainya dan itu merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, mereka itu akan disimpan di hadapan masyarakat, di depan rakyat untuk membentengi pemerintah dari kritik. Jadi mereka akan menyebut wah ini wasabi lingkungan dan sebagainya, mereka itu akan dibuat yang seperti itu gitu ya. Kemudian untuk bancakan kepentingan yang jauh lebih besar lagi gitu. Jadi misalkan kayak kemarin lah ya, kan mereka itu terkena kasus skandal haji ya di Jerman itu. Di Jerman juga kan banyak haji gitu kayak Mesut Ozil gitu kan haji ya. Nah, di Jerman itu ada skandal haji, ternyata mereka itu korupsi. Nah, walaupun ketahuan korupsi, tetapi polisi dan para penegak hukum di sana itu tidak segera mengambil tindakan. Kenapa seperti itu? Karena ada lobi besar. Ini siapa yang mau dikorbanin? Kan udah ketahuan korupsi dan korupsi itu melibatkan banyak orang, termasuk pimpinannya, Perdana Menteri Jerman. Itu tuh dapat. Jadi korupsi itu disetorkan kepada pemerintah pusat yang tinggi-tingginya itu sekitar 1 sampai 2 triliun disetorin. Nah, karena ini melibatkan banyak sekali pihak, jadi
harus ada satu tersangka untuk mendiamkan masyarakat dan aktivis, tapi si tersangka itu tuh tidak boleh cuap-cuap kemana-mana. Harus mengaku bahwa yang korupsi itu saya sendiri gitu. Nah, jadi lagi milih, lagi lobby, tapi siapa? Nah, sampai sekarang itu belum ketahuan siapanya gitu. Jadi ya biarkan nanti satu dikorbankan. Nah, setelah satu dikorbankan, nanti orang yang mengaku sebagai koruptor dan lain-lain itu nanti akan divonis, kemudian dipenjara. Tapi setelah dipenjara, dia ya akan dibebaskan saja gitu. Ya ini mah hanya untuk meredam opini publik saja. Begitu ceritanya. Tapi sampai sekarang tentang siapa yang mau dikorbankannya masih bingung gitu. Makanya setiap menjadi ketua dari ormas itu tuh pasti melibatkan perdana menteri, pasti melibatkan pemerintah. Jadi bukan dipilih oleh anggota, bukan dipilih oleh rakyatnya, tapi biasanya dipilih dan direstui sama presidennya. Karena apa? Karena ini menyangkut jumlah uang yang lebih besar dan jumlah skandal yang jauh lebih besar daripada itu semua gitu. Makanya itulah alasan bahkan ketika ada di negara tetangga itu banjir yang sangat besar, banjir bandang karena benteng jebol itu, ya mereka sekarang malah sibuknya itu persiapan muktamar, persiapan pemilihan ketua yang baru gitu. Karena pemilihan ketua yang baru itu juga berdampak pada presidennya siapa nanti gitu, kepada wakilnya presiden, kepada menteri-menterinya siapa nanti dan sebagainya itu berdampak ke situ gitu. Dan karena itulah maka mereka juga suka disuapin gitu. Jadi ada pesantren langsung dikasih 125 M gitu dari duit negara. Jadi pesantrennya milik pribadi tapi untuk negara dikasih ke sana gitu. Atau misalkan ada kejadian yang lain itu ketuanya yang sekarang sedang bersengketa itu punya pesantren tapi pesantrennya itu nggak elit, pesantrennya itu nggak terkenal, pesantrennya itu nggak punya riwayat masa lalu, itu tuh cuma rintisan dan santrinya juga cuma 30-40 orang, nggak sampai 100 orang, tapi bangunannya megahnya luar biasa. Rumah dari orang itu, yang ketuanya itu sampai ada liftnya gitu. Saking tajir melintirnya gitu. Padahal orang-orang di bawahnya, rakyatnya, anggota-anggotanya itu dibuat miskin dan dimiskinkan, dibuat bodoh dan dibodohkan. Yaitu untuk transaksi jual beli aja. Tapi ya itu, kalau kita kritik misalkan, oh jangan sampai lah berani mengkritik itu Baraya, karena banyak orang berani mengkritik pemerintah Jerman, banyak orang berani mengkritik pemerintah di Nuremberg, banyak orang berani mengkritik dan menghujat para oligarki dan mafia di sana. Tapi kalau berhadapan dengan ini, gak ada yang berani, asli gak ada yang berani. Karena, wah itu hantamannya sangat luar biasa Baraya. Kalau saya masih berani, tapi ya cuman sendirian aja, nggak berani. Karena dihujat juga, siapa juga yang berani berhadapan dengan itu gitu. Tapi ya untungnya itu di dalam mimpi saya dan kejadiannya di Nuremberg, Jerman gitu ya. Cuman ya itulah yang bikin saya kesal. Maksud saya adalah seorang muslim gitu. Saya tuh beragama Islam, saya tuh mencintai agama saya gitu. Tapi agama saya itu dihancurkan, dirujak, difitnah, dijelek-jelekin segala rupa karena perilaku dari orang-orang yang mengatasnamakannya dan mereka menggunakannya untuk mendapatkan uang, untuk akses terhadap kekuasaan dan sebagainya. Miris saya ingin berjuang dan saya ingin mendapatkan makna dari perjuangan itu, tapi justru malah difitnah ini itu gitu ya. Eee, ya gitu ajalah Mbak ya, terima kasih karena sudah menyimak dan mendengarkan mimpi saya yang mind blowing itu. Terima kasih karena sudah menyimak, saya Guru Gembul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.